Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anak, meskipun kita belajar di rumah harus tetap semangat dan selalu bersyukur ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki tema baru, yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Silahkan anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya ya. Lalu kita simak pembelajaran ini bersama-sama dengan penuh semangat. Anak-anak, sudah siap untuk belajar? Nah, pada sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Pada hari ini, di tema 7, subtema 1, kita akan belajar tentang sifat-sifat pada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, ada beberapa jenis benda di sekitar kita ya. Benda-benda tersebut ini memiliki wujud yang berbeda satu sama lainnya. Dan juga berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Dari setiap wujud benda tersebut memiliki sifatnya masing-masing ya anak-anak, memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari setiap benda tersebut. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu ciri-ciri dari benda padat, di mana benda padat ini memiliki bentuk dan volume yang tetap dan juga tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Kemudian, zat penyusunnya juga sangat rapat, di mana gaya tarik zat penyusunnya ini sangat kuat. Contohnya seperti pensil, kemudian penggaris, penghapus, dan kerikil itu contoh dari benda padat. Contohnya kalian memasukkan pensil ke dalam gelas, maka wujudnya akan tetap pensil ya, tidak akan mengikuti wadahnya. Nah, itulah contoh dari ciri-ciri benda padat. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari benda cair, di mana kalau untuk benda cair ini memiliki bentuk yang sesuai bentuk wadahnya dan bisa berubah-ubah. Kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dan juga bisa menekan ke segala arah dan dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya seperti apa yo? Ya, contohnya seperti air, kemudian sirup, susu, dan minyak itu merupakan contoh dari benda cair. Dimana misalnya kalau kalian memasukkan air ke dalam gelas, maka wujudnya akan mengikuti gelas tersebut ya. Nah, itu contoh dari benda cair. Kemudian yang terakhir adalah benda gas. Dimana ciri-ciri dari benda gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap dan juga bisa mengisi seluruh ruang yang ditempati, di mana menekan ke segala arah dan bentuknya ini sesuai wadah. Zat penyusunnya juga sangat berjauhan, contohnya seperti oksigen, kemudian uap air, aroma masakan, dan pewangi itu merupakan contoh dari benda gas. Nah, gimana nih anak-anak? Sudah paham tentang sifat-sifat benda gas, benda padat, dan benda cair? Sekarang kita akan belajar kembali, mengingat kembali tentang perubahan wujud benda. Ada yang masih ingat? Macam-macam wujud benda itu ada apa sih? Nah, kemudian sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda melalui proses penyerapan atau pelepasan kalor, di mana terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud benda. Yang pertama, ingat-ingat lagi ya, ada membeku. Membeku ini merupakan
perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya apa yo? Ya, contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer itu akan mengeras ya. Kemudian agar-agar yang awalnya mencair didiamkan itu akan mengeras juga. Nah, itu contoh dari membeku. Yang kedua ada mencair. Mencair itu apa ya? Mencair itu merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya, es krim yang didiamkan akan meleleh. Kemudian ada juga mentega yang terkena panas akan meleleh juga ya. Yang ketiga adalah menguap. Ada yang tahu apa itu menguap? Ya, menguap ini merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan lama-lama akan menjadi uap. Nah, coba selain perubahan wujud benda membeku, mencair, dan menguap, ada perubahan wujud benda apa lagi ayo? Ya, betul. Ada mengembun ya. Mengembun ini merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, bulir-bulir air di sekitar gelas yang berisi air dingin. Kemudian, ada yang tahu perubahan wujud bendanya apa lagi? Ya, ada menyublim. Menyublim ini merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya, kamper yang lama-kelamaan akan habis dan bisa tercium baunya. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal ini merupakan perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya peristiwa berubahnya uap air menjadi butir-butir salju. Nah, anak-anak, itulah beberapa perubahan wujud benda yang harus kalian pahami dan ingat ya. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki subtema 2 ya, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Di mana di dalam subtema 2 ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali. Kalau di subtema sebelumnya kalian belajar tentang perubahan wujud benda itu terdiri dari apa saja, kemudian contoh-contohnya seperti apa. Kalau di subtema 2 ini kita akan belajar lebih spesifik lagi mengenai perubahan wujud benda yang dapat kembali itu seperti apa, kemudian kayak gimana. Nah, di mana wujud suatu benda ini dapat berubah menjadi wujud benda yang lain loh anak-anak. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat kita diamkan di ruangan terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan ya. Misalnya nih, air yang kita diamkan di dalam freezer itu akan berubah menjadi es ya. Nah, es tersebut dapat kembali berubah menjadi air loh. Caranya bagaimana, Bu? Caranya dengan kita diamkan atau kita panaskan. Nah, itulah contoh dari perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud asalnya. Yang asalnya dari air, kemudian dimasukkan ke freezer menjadi es, dan apabila kita diamkan berubah kembali menjadi air. Seperti itu anak-anak. Nah, kira-kira menurut kalian nih, apa saja ya faktor yang bisa mempengaruhi perubahan wujud benda tersebut? Ada yang tahu? Ya, perubahan wujud benda tersebut dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh, perubahan wujud benda itu ada proses mencair, kemudian menguap, dan menyublim. Di mana ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah itu menyerap kalor dari lingkungan sekitar, bisa dengan cara dipanaskan ataupun didiamkan. Sementara untuk perubahan wujud benda yang lain seperti proses membeku, kemudian proses mengkristal dan mengembun itu terjadi karena benda-benda yang berubah itu melepaskan kalor ke lingkungan sekitar. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara didinginkan sehingga dapat berubah wujudnya. Ingat-ingat kembali ya anak-anak, karena perubahan wujud benda ini berbeda ya. Ingat-ingat lagi nih, kalau untuk proses mencair, menguap, dan menyublim itu berubah karena
menyerap kalor dari lingkungan dengan cara dipanaskan ataupun didiamkan. Sementara untuk proses membeku, mengkristal, dan mengembun, benda-benda tersebut berubah itu karena melepaskan kalor ke lingkungan sekitarnya atau karena adanya proses didinginkan sehingga dapat berubah wujudnya. Kita ulangi sekali lagi, Ibu ulangi sekali lagi karena ini berbeda. Coba anak-anak sekarang di sini pahami baik-baik ya. Nih, Ibu ingatkan satu kali lagi. Pahami baik-baik. Kalau untuk proses mencair, menguap, dan menyublim itu dengan cara menyerap kalor dari lingkungan. Bisa dengan dipanaskan atau didiamkan. Sementara untuk proses membeku, mengkristal, dan mengembun itu dengan cara melepaskan kalor ke lingkungan dengan cara didinginkan. Ingat ya, ada perubahan wujud dengan cara menyerap kalor dan juga dengan cara melepas kalor. Kalau menyerap kalor itu proses mencair, menguap, dan menyublim. Kalau untuk melepaskan itu proses membeku, mengkristal, dan mengembun. Ingat-ingat lagi, pahami betul-betul karena ini berbeda ya anak-anak. Oke, coba kalau misalkan ada yang masih bingung atau tidak dipahami, boleh ditanyakan secara japri langsung ke Ibu ya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat untuk belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.